Kalau kita lihat bagian bawah, ya, ini kan strategic objektifnya di sini ada aspek finansial, customer, ada proses internal gitu ya. Wah, kita menginginkan performa finansial yang bagus, customer yang banyak, yang loyal dan sebagainya. Proses internal ya atau proses kerja yang efisien, yang lean gitu. Pertanyaannya satu, kita harus punya sebuah pondasi yang baik ya supaya semua hal ini akan menghasilkan kontribusi. Secara finansial bisnisnya bagus, customer-nya loyal, prosesnya berjalan dengan efektif, dengan efisien, dengan lean, begitu. Masalahnya kan satu di sini, kapasitas organisasinya mumpuni enggak? Nah, kapasitas organisasi itu ditentukan oleh 3. Yang pertama, value chain atau supply chain, atau orang-orang zaman sekarang, para milenial itu nyebutnya bisnis model. Kalau zaman saya, zamannya Norton Kaplan, zamannya Bapak Ibu, zaman balance scorecard, itu kan nyebutnya supply chain, value chain. Kalau kata anak-anak milenial mah bisnis model katanya begitu. Ya, satu, kalau kita pengen bisnis mau baik, model bisnisnya paham nggak gitu. Itu yang nomor satu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat perbankan syariah, BSI. BSI ini bisnis apa sih sebenarnya? Oh, BSI itu core bisnisnya adalah perbankan syariah. Oke, model berhubungan antara customer atau nasabah dengan BSI itu bagaimana? Bagaimana nasabah itu mengakses produk atau menggunakan produk dari BSI? Bagaimana BSI berhubungan dengan para vendor, dengan para penyedia jasa, dengan para support di sana? Bagaimana BSI mengelola proses internal? Nah, itu semua model itu perlu dipahami gitu, ya. Ibaratnya kalau bisnis kita apa? Warung. Oke, warung itu gimana sih proses hubungan atau, cara hubungan antara pembeli dengan penjualnya, cara komunikasinya bagaimana begitu. Produk apa yang dibeli, bagaimana hubungan yang terjadi antara supplier dengan warung gitu. Nah, itu kan ada model bisnisnya, yang itu berbeda dengan supermarket, berbeda pula dengan, grosir, berbeda pula dengan bisnis jasa, tukang cukur, tukang bubur, tukang apalah begitu ya, kalau warung itu. Jadi yang pertama, pahami bisnis model, ya. Kalau kita paham model bisnis kita, ini loh bisnis model kita kayak gini. Kalau kita paham, lalu setelahnya ngapain? Setelah kita memahami bisnis model kita seperti apa, kita harus paham teknologinya, ya. Karena bisnis model kita itu, eee, menentukan teknologi seperti apa sih yang tepat. Contoh misalkan warung. Warung itu akan ditunjang oleh teknologi apa begitu, ya. Kasir misalnya, teknologi kasbon misalnya, sistem invoice gitu ya. Bahkan sekarang ada aplikasi namanya Warung, khusus untuk para pemilik warung gitu, aplikasi keuangan untuk pemilik warung. Beda lagi dengan misalkan model bisnis saya ini adalah makelar misalnya gitu ya. Makelar itu kan sederhana, saya tidak punya barang, tapi saya membangun komunikasi dengan customer dan juga dengan, supplier. Saya adalah seorang makelar. Modal saya apa? Modal saya komunikasi. Teknologi saya apa? Teknologi saya berarti HP gitu kan, kemudian laptop begitu, jaringan internet harus punya, harus bagus gitu, jangan sampai terpental kayak barusan. Lalu kemudian, dana gitu untuk, semua hal itu harus tersedia. Jadi teknologinya jelas gitu dan itu kalau saya model bisnisnya ada model makelar, tidak mungkin sama dengan model bisnis produksi yang di sana harus ada mesin, harus ada gudang, harus ada, apa, infrastruktur lainnya gitu yang menunjang proses produksi. Jadi bisnis model ini akan menentukan teknologinya. Dan yang terakhir, ingat gitu bahwa teknologi dan bisnis model ini ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Ada manusia gitu. Harus punya ilmunya gitu, ada knowledge dan skill-nya. Nah, jadi begini ya, tujuan pembelajarannya berangkat dari TNA. TNA pegawai tidak mampu, maka tujuan pembelajaran pegawai mampu gitu kan, ya.
Nah, program belajarnya ini pelatihan emotional quotient, programnya berupa pelatihan ya, training, karena itu ya berdasarkan hasil analisa lah ya, kita simpulkan demikian. Lalu peserta pembelajarannya CSO, nah sasaran ini isinya apa? Ini merupakan turunan, maaf bukan turunan, bukan tujuan ya, turunan dari tujuan pembelajaran ya. Jadi sasaran pembelajaran ini kan step-stepnya yang harus diikuti ya, harus diikuti supaya seseorang itu belajar secara nyaman gitu. Bisa diikuti, bisa bisa nyaman, enggak pusing, enggak bingung dengan materi yang diberikan.